Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau saudara dan saya dipilih Tuhan, itu karena Tuhan mau kita orang-orang yang dipilih. Tapi masalahnya, apakah kita yang sudah dipilih Tuhan bisa mempertahankan iman dan percaya kita kepada Tuhan? Gak gampang, saudara. Karena apa? Ada proses-proses yang harus saudara lalui. Ada ujian, ada perjalanan hidup yang dimana saudara harus lalui semua. Di Efesus katakan, sebab karena kasih karunia diselamatkan oleh apa? Iman. Bukan karena hasil usahamu. Semua itu karena pemberian Allah. Itu bukan karena pekerjaanmu, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi jangan sampai ada orang, satu orang pun yang memegahkan diri dengan apa yang dia punya. Karena kita semua tahu, semua yang kita punya itu karena Tuhan. Amin, saudara. Kalau firman ini menjadi satu pegangan dalam hidup kita ini, saudara menjadi orang yang tetap bersyukur dengan keadaan apapun. Karena kita tahu hidup mati itu karena Tuhan. Segala apa yang kita punya itu karena Tuhan. Saudara tidak punya, mungkin tidak akan lagi punya iri hati. Melihat orang lain diberkati daripada kita, kita nggak akan menjadi orang yang iri hati. Karena apa? Semua yang Tuhan punya adalah sebuah yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini. Kalau hidup ini sebuah pilihan dalam hidup saudara, masalahnya seberapa kita mau milih hidup ini seperti apa, itu tergantung bagaimana saudara hidup. Karena masing-masing setiap orang punya sebuah tanggung jawab pribadi di hadapan Tuhan. Setiap orang. Ketika saudara dipilih Tuhan hari ini dan percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bersyukurlah. Jangan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan apapun yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Karena setiap kesempatan demi kesempatan itu sangat berguna di dalam hidup kita ini. Sebelum saya datang ke tempat ini, setengah jam tadi, 5:30 ketemu orang. Udah lama, seorang anak muda. Orang tuanya saya kenal baik dari luar kota. Orang tuanya begitu aktif dulu di pelayanan dari mulai kaum pria sampai akhir hidupnya. Saya tahu banyak dia tinggalkan Tuhan. Sampai anaknya pun namanya Samuel. Sekarang dia datang ke tempat. Akhirnya dia ngobrol, saya katakan, tidak sebuah kebetulan kamu ada di tempat ini. Ngobrol. Dia keadaannya terpuruk. Pilihannya apa? Dia aktif di kaum pria dulu. Dia orang yang aktif dalam pelayanan, tetapi salah memilih jalan. Dia kawin dengan om seberang. Akhirnya terpengaruh hidupnya. Semakin terpuruk, semakin suami orang tuanya meninggal. Adiknya pun mengalami merit, cerai. Orang tuanya, istrinya atau mamahnya mengalami stroke. Dia hidup. Akhirnya saya tanya, bagaimana kamu hidup? Kamu tahu namamu Samuel. Kenapa kamu sampai sekarang seperti ini? Kamu ke gereja? Enggak. Berdoa? Enggak. Sempat kuliah. Tetapi karena sebuah pilihan yang salah dalam hidup, kamu harus membayar harga. Saya mau katakan, apakah kamu mau hidup seperti ini terus dengan keadaan? Hanya satu jalan yang bisa membawa kamu kembali ke rumah. Siapa? Tuhan. Kamu bagikan anak bungsu. Saya mau katakan, tetapi ketika engkau ingat Bapamu, kau harus kembali. Itu satu-satunya jalan kalau kamu mau dipulihkan. Jangan pernah engkau berharap pada siapapun. Kayak katakan, jangan. Tetapi berharaplah pada Tuhan. Saya percaya, kalau kamu mulai hari ini, saya katakan, enggak mengambil sebuah kesempatan di hadapan Tuhan,
Kita nggak pernah tahu, kamu nggak pernah tahu. Tuhan banyak kesempatan untuk membawa kamu. Tetapi masalahnya saya mau katakan, apa ada kesempatan kamu untuk waktu pada saat Tuhan panggil? Belum tentu. Kalau hari ini, besok Tuhan panggil kamu. Saya katakan seorang atlet badminton, saudara pernah YouTube-nya tadi, saya dengar kaget, dia pas main, orangnya sehat, tiba-tiba siapa yang nyangka waktu satu pertandingan ia meninggal. Gak pernah ada yang menyangka hidup kita ini. Saya mau katakan hidup ini pilihan. Kalau hari ini dipilih Tuhan, gunakan setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Amin, saudara. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita tahu dipilih Tuhan dari orang yang biasa seperti apa? Yeftah. Saudara tahu Yeftah siapa? Anak dari perempuan sundal. Tapi dipilih Tuhan menjadi seorang panglima dan pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ada juga orang yang dipilih Tuhan tapi salah jalan. Banyak, saudara. Yudas murid Yesus dipilih Tuhan. Apa Tuhan salah memilih dalam setiap? Enggak pernah salah. Setiap pilihan yang Tuhan berikan dalam setiap siapapun enggak pernah salah, saudara. Tetapi masalahnya yang salah ada diri setiap orang dalam memilih sebuah kehidupan. Bagaimana dia memilih untuk berjalan yang seperti apa. Itu yang menentukan. Yerobeam. Saudara tahu siapa Yerobeam? Hanya seorang prajurit. Hanya seorang hamba. Hanya seorang bawahan dari Salom. Apa yang terjadi? Tuhan katakan, engkau akan dipilih sebagai raja. Ketika Nabi Ahia datang kepada dia, dia katakan dengan kain yang selubung, dia koyakkan menjadi 12 bagian. Dia katakan 10 bagian aku serahkan kepada engkau Yerobeam, dan 2 bagian aku serahkan kepada Daud dan keturunannya. Dia katakan dia tahu dia akan menjadi raja yang besar. Tapi apa yang terjadi? Dia bukannya bersyukur dengan apa yang menjadi sebuah pilihan dalam hidupnya. Seharusnya dia orang yang bersyukur dengan Tuhan memilih dia sebagai raja dari orang yang biasa, menguasai 10 suku. Bayangkan. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, dia bikin berhala. 2 lembu emas yang ditempatkan di Betel dan di Dan. Disitulah yang membuat hati Tuhan sedih, menyesal telah mirip. Akhirnya apa? Habis keturunan Yerobeam. Banyak hal. Malam ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Saul. Saudara tahu Saul, siapa Saul? Coba kita buka di dalam firman Tuhan 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. 1 Samuel 9 ayat 1 dan 2. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Pekorat bin Avia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi dari setiap orang sebangsa. Kita tahu siapa. Kalau kita lihat cerita ini, saudara. Kisah Saul dipilih sebagai seorang raja. Dari sebuah kisah di mana ayah dari Saul ini kehilangan keledai. Tahu kejadian mungkin sudah pernah, kalau baca Alkitab mungkin kita tahu dari sebuah kehilangan. Dari sebuah kehilangan dia mungkin suruh anaknya Saul dan budaknya bawahannya untuk pergi mencari. Singkat cerita, bawahannya ngomong, keledai dicari nggak ketemu. Akhirnya dia katakan ada sebuah tempat di mana kamu menjumpai seorang nabi. Dia bisa menunjukkan keledai itu. Singkat cerita, Samuel pun dikasih pernyataan sama Tuhan. Kalau ada seorang pemuda yang nanti yang akan kujadikan seorang raja. Singkat cerita, bertemulah Saul dengan Samuel. Singkat cerita, Saul dipilih
menjadi seorang raja. Ketika dia dipilih seorang raja di dalam 1 Samuel yang, coba 1 Samuel 10 ayat 1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangannya ke atas kepala Saul, diciumnya dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan-tangan musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Bayangkan, Tuhan sendiri yang mengurapi lewat Samuel menjadi raja. Singkat cerita, ketika dia diurapi di perjalanan, Tuhan katakan, nanti kamu kalau di perjalanan kau akan bertemu dengan serombongan nabi. Ketika engkau ada di situ, engkau akan diurapi sebagai nabi. Betul, di perjalanan ketika Saul berjalan, ada seorang rombongan nabi sedang berjalan di Gibea. Dia lihat, tiba-tiba roh Allah turun atas Saul, penuhan Roh Kudus. Kalau kita lihat cerita ini, Saul tahu bahwa dia bukan orang seperti orang dulu lagi, dia orang yang diurapi. Tetapi sebuah kisah, sesuatu yang coba kita buka di dalam 1 Samuel 10. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 22. Ini pertemuan ketika Samuel mengadakan sebuah pertemuan di sebuah lapangan di Mizpah dengan seluruh bangsa Israel untuk memilih sebuah raja. Dikumpulkannya semua orang Israel di situ. Kita baca di ayat 17. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Ayat 18. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Ayat 19. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka kesusahan dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas, maka kami berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Ayat 20. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapatilah suku Benyamin. Ayat 21, sesudah itu disuruhlah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Coba ayat 22. Sebab ia ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang ini juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Sesuatu yang aneh. Saul tahu dia dipilih Tuhan. Saul tahu orang yang diurapi. Saul tahu bahwa dia penuh dengan roh Allah. Benar. Tapi ketika sebuah pilihan di Mizpah, dia seharusnya tahu dia akan menjadi seorang raja. Tetapi kenyataannya Saul bersembunyi di antara barang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Saul itu bersembunyi? Orang yang bersembunyi biasanya apa? Ada ketakutan. Orang yang bersembunyi ada sebuah keminderan. Banyak orang yang percaya kepada Yesus, hidup di dalam Tuhan, tetapi dia terus bersembunyi di dalam setiap kelemahan demi kelemahan. Dia nggak percaya bahwa Tuhan sudah mengambil alih dalam hidupnya. Ini yang sering terjadi. Hidup di dalam Tuhan, iya. Percaya Yesus, iya. Lahir baru, iya. Tetapi kenapa? Dia sering bersembunyi di dalam luka hati yang lama. Dia nggak pernah mau melepaskan hidupnya dari semua yang lama. Ini yang ada dalam Saul.
Setiap orang ketika dipanggil Tuhan, tidak ada yang sempurna. Amin. Setiap orang banyak kekurangan. Tidak ada satupun di hadapan Tuhan kita sempurna. Gak ada. Masih banyak kedagingan, masih banyak dosa. Sekalipun kita dibaptis, kita lahir baru, kita masih tetap ada kedagingan yang sering mengikuti dalam hidupmu, hidup kita masing-masing. Untuk itulah saudara dan saya yang harus setiap hari mengerjakan mulainya firman Tuhan. Kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Gak bisa. Jangan percaya sekali selamat tetap selamat. Gak ada, saudara. Yang saudara harus kerjakan, saudara kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Ini yang harus ada. Firman Tuhan katakan, berubahlah pembaruan budimu. Karena apa? Seiring kau mengenal firman, seiring kamu berjalan dengan firman, seiring karakter dan budimu, karakter kita harus berubah di dalam firman. Kalau karakter hidup kita tidak berubah di dalam firman, maka sesuatu hal ada belum berubah di dalam Tuhan. Ada orang bertahun-tahun ikut Tuhan, percaya ikut Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tapi karakternya ketika dia pada waktu terima dan sampai sekarang gak berubah. Apakah dia benar-benar Tuhan hadir di dalam hidupnya? Tanda tanya. Aisyah. Semua dilihat bukan apa yang ada dalam hidup itu. Setiap perubahan orang pasti tahu. Setiap orang pasti ngerti setiap perubahan demi perubahan ada dalam hidup kita ini. Orang yang dulunya judi, mungkin ketika dia udah kenal Yesus, bahwa judi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti memampukan kita. Mas, ini seperti Saul. Ketika Saul dipilih, dia bersembunyi. Seberapapun dia bersembunyi di barang-barang. Tahu, saudara, kita nggak bisa menyembunyikan segala apapun yang ada dalam hidup lama kita, nggak akan bisa. Suatu saat itu akan keluar dari hidup kita, dari cara kita yang lama itu tiba-tiba akan muncul. Saudara menyembunyikan seperti apapun, itu akan muncul, saudara, dengan sendirinya tanpa engkau sadarin. Saudara pernah jumpain orang ketika hidup dia di dalam Tuhan, mungkin pelayanan, tapi ketika dia marah, jengkel, ada masalah, tiba-tiba ada sesuatu yang tiba muncul spontanitas, dan kita melihat, oh kayak gitu, aku nggak pernah nyangka kok ya seperti itu. Pernah alamin. Kenapa? Hidup lamanya nggak pernah dia mau lepaskan. Dia terus ada dalam bersembunyi dan sembunyi. Mikirnya itu orang lain gak ngerti apa yang ada dalam hidupnya. Enggak. Tapi setan tahu setiap kelemahan. Mulanya ketika kita tahu diri kita lemah di hadapan Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan, aku tahu aku gak mampu. Aku tahu aku lemah, Tuhan. Tolong ya hamba-Mu yang lemah ini, supaya aku bisa keluar dari hal yang tidak berkenan. Kikis setiap kedagingan demi kedagingan ada dalam hidupku, Tuhan. Sehingga aku boleh lepas dari setiap kedagingan demi kedagingan. Mulai hari ini, saya percaya ketika Engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka hari demi hari kedagingan kita mulai dikikis sampai apa? Sampai rencana Tuhan genap atas hidup kita masing-masing. Ini yang penting. Coba kita lihat dari kejadian firman ini. Ya kan? Kita terus belajar kan firman Tuhan ini. Apa yang terjadi? Ini memengaruhi semua. Bagaimana ending dari Saul? Tentu ketika orang gak mau beresin hidupnya, endingnya kita akan tahu. Endingnya, coba kita lihat. Saudara percaya ketika kisah ketika Saul berperang dengan orang Filistin, ketika itu Saul memerintahkan membawa pasukan, ada 3.000 pasukan. 2.000 pasukan itu ikut Saul, 1.000 pasukan itu ikut Yonatan. Ketika peperangan itu, Yonatan memenangi peperangan itu. Apa yang terjadi? Saul
Di dalam 1 Samuel 13 ayat 3. Coba. 1 Samuel 13. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Gebah. Dan hal itu didengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangka di seluruhnya negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Yang pertama. Coba ayat 12. Ayat 12, 1 Samuel 13 ayat yang 12. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan, sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Saul selalu memakai kebenaran sendiri. Pikirnya, saya pikir, selalu memakai kebenaran. Singkat cerita, ketika kejadian ini, seluruh pasukan Filistin menyerbu akan Saul. Dikepungnya Saul saat itu. Dia tunggu Samuel pada saat itu berjanji 7 hari akan datang. Ditunggu-tunggu gak datang. Dalam sebuah kedesakan dia, rakyatnya mendesak, akhirnya apa yang dilakukan Saul? Dia mempersembahkan bukan yang menjadi bagian dia, korban. Akhirnya Samuel katakan apa? Perbuatanmu itu bodoh. Harusnya kerajaanmu itu ditinggikan, dipokokkan. Tapi dengan perbuatanmu seperti ini, apa yang terjadi? Engkau ditinggalkan Tuhan. Ini yang terjadi. Dia selalu memakai pikiran sendiri. Dia selalu memakai kebenaran sendiri. Dia enggak mengutamakan apa yang Tuhan mau. Dia enggak sabar untuk menunggu setiap janji Tuhan yang ada dalam hidupnya. Ini apa selesai ketika perang dengan Amalek? Sekali lagi Tuhan katakan di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Coba 1 Samuel 15 ayat yang ketiga. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Perintah Tuhan jelas. Bunuh semuanya. Jangan ambil apapun. Tapi apa yang dilakukan Saul? Rajanya dia nggak bunuh. Lembu-lembu yang tidak baik habisi semua. Tetapi lembu-lembu yang baik dia simpan sendiri. Coba di ayat yang ke-11, 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Bayangkan, Tuhan nyesel. Karena apa? Perintahnya jelas, tetapi apa yang dilakukan Saul tidak menuruti. Hari-hari ini yang saudara perlukan itu loh. Perintahnya jelas buat saudara dan saya. Lakukan seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan menyimpang dari segala firman yang Tuhan telah bariskan dalam itu. Kalau hidupmu mau beruntung, percayalah engkau harus berjalan dengan tuntunan Roh Kudus dan firman ini ada dalam hidup. Pasti Tuhan akan menyertai dan memberkati hidup kita. Nggak ada janji yang selain janji yang Tuhan berikan itu penuh dengan sebuah kepastian. Ikut Tuhan itu simpel saudara. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Jangan lakukan apa yang Tuhan gak suka. Simpel. Gampang ikut Tuhan. Lakukan apa firman yang firman mau. Lakukan dengan setia. Percayalah Tuhan pasti tolong dalam hidup kita ini. Coba di ayat yang ke-13 tadi. Di dalam 1 Samuel 15 ayat 13. Ketika Samuel sampai kepada Saul,
Berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Bayangkan saudara, lucu ya. Dia udah salah, ya kan, sudah menyalahi aturan. Tetapi ketika Samuel itu datang, dia merasa orang yang gak berdosa, malah dia katakan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Bayangkan, merasa dia sudah melakukan banyak firman Tuhan. Ini seringkali anak-anak Tuhan seperti ini, merasa bahwa hidupnya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang merasa, aku udah benar, aku udah lakukan ini, aku udah enggak. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, gak layak. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Ini yang ada dalam diri Saul, ya kan? Tetapi coba ayat 24, ayat 24 dan 25. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Ayat 25. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku sujud menyembah kepada Tuhan. Lucu ya saudara. Tuhan suruh ampuni dosaku. Kalau engkau ikut aku mau ngampuni. Aku mau, maka sekarang ampunilah kira dosaku, kembali bersama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah. Ada suatu timbal balik. Tuhan, kau ngampuni aku, kalau aku kau ngampuni, aku mau Tuhan lakukan. Banyak orang Kristen seperti ini. Tuhan, aku mau lakukan ini Tuhan, kalau dia pun kalau mengampuni. Tuhan, aku mau melakukan yang seperti ini, aku melakukan kalau. Di dalam Tuhan, ketika kita bertobat, tidak ada satupun yang bisa kita mengatakan semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita enggak layak. Kita telah menjadi orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Coba kita bandingkan dengan seorang yang namanya Daud. Sesuatu yang berbeda. Kita Daud, siapa Daud? Ketika Daud, kita tahu ketika Daud anak dari Isai, dia dipilih menjadi seorang raja, diurapi. Coba buka di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-1. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Dari kisah ini saudara tahu sebuah cerita. Kemudian Samuel pergi ke rumah Isai. Dia datang, dia panggil, kumpulkan semua anak-anaknya. Dari mulai anak yang tua, Eliab tampil, ini bukan. Abinadab bukan. Syama bukan. Semua anak-anak yang bukan. Semua anak-anak yang gagah perkasa prajurit, semua bukan. Firman Tuhan katakan bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Apakah ini anakmu semua? Masih ada satu. Dia ada di ladang. Dia sedang mengembalakan kambing domba. Itu loh saudara. Kemudian dipanggil. Sepertinya Daud itu seperti disembunyikan. Beda dengan Saul. Kalau Saul menyembunyikan diri, kalau Daud disembunyikan, nggak layak. Saya mau katakan saudara, kalau saudara menjadi orang yang dipilih Tuhan, dunia boleh menyembunyikan apapun,
Tapi terang Tuhan tetap menyinar ada dalam hidup saudara. Dia akan munculkan sekalipun siapapun menutup-nutupi dalam diri kita. Dunia boleh menutupi semua. Tiba-tiba Tuhan kan panggil dia. Panggil anak itu sebelum dia panggil. Aku tidak mengurapi. Dipanggillah Daud. Inilah anak yang akan urapi. Urapi dia sebagai raja. Bayangkan. Ini sesuatu yang berbeda. Dia Daud ketika diurapi, dia penuh dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Allah menguasai Daud. Sesuatu yang berbeda di dalam sebuah tindakan dan perbuatannya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Daud alami itu semua? Kisah Daud, sesuatu yang berbeda dalam Daud. Ketika Daud diutus ayahnya untuk membawa makanan, perbekalan, roti, madu apapun untuk kakaknya di medan peperangan. Tiba-tiba bangsa Israel sedang berperang lawan Goliat. Dari cerita ini saudara tahu, Goliat itu menantang Daud, menantang rakyat Israel satu persatu. Siapa di antara kamu biasa melawan? Gak ada satupun orang Israel saat itu tentaranya mau. Ketika Daud di sana, apa yang dilakukan Daud? Daud enggak menjadi orang yang nyalinya kecil. Enggak. Daud bukan menjadi orang pecundang, dia takut, dia lari bersembunyi lihat Goliat raksasa, enggak. Yang dilakukan Daud, siapa orang yang tidak bersunat itu yang mau melawan barisan Allah yang hidup, dia katakan, aku akan melawan dia. Seharusnya anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Tuhan, dia harus bersikap. Sekalipun ada raksasa, sekalipun badai dalam hidup kita ini, ketika engkau penuh dengan Roh Tuhan ada dalam hidupmu, engkau harus berkata, hai raksasa, aku akan taklukkan engkau di dalam nama Yesus. Tidak ada masalah apapun, persoalan yang bisa menghimpit dalam hidupku, karena aku bersama dengan Tuhan. Siapa yang bisa melawan Tuhan ada dalam hidup kita ini. Semua berbeda. Orang yang diurapi Tuhan dengan orang yang tidak diurapi Tuhan. Semua urapan itu sama saudara. Tapi masalahnya, mau tidak maunya kita berubah di dalam Tuhan, ini yang menentukan. Apakah Daud menjadi orang yang sempurna? No. Kita tahu Daud pernah berdosa. Dengan apa? Membunuh Uria, mengambil istri orang, bayangkan. Tetapi apa yang Daud lakukan ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan? Apa yang terjadi? Dia ngomong, kamu orang yang berdosa, kamu sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi Daud ngomong, aku berdosa Tuhan. Dia akui semua kesalahannya. Dia enggak ngomong seperti Saul ngomong, kalau dia aku berdosa, kalau aku mau kembali ke Tuhan, kalau aku mau bertobat, engkau harus lakukan ini Tuhan. Kalau engkau mau, dia banyak pertimbangan seperti, tapi Daud enggak. Dia tahu orang yang berdosa. Dia akui semua kesalahan, dia akui sebuah perbuatannya. Tuhan ngomong, kamu tidak akan mati. Hari-hari ini yang sudah perlukan, ayo ambil sebuah sikap di hadapan Tuhan. Ambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada di dalam sebuah dosa dalam hidupmu, ambil sebuah komitmen. Katakan, Tuhan, aku orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Aku sungguh-sungguh berdosa. Aku mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Kalau engkau menjadi orang yang dipilih Tuhan hari-hari ini, apapun, di dalam kepercayaan Tuhan yang percayakan kita, sebagai penari, pemusik, pemuji, siapapun yang Tuhan percayakan dalam setiap hidup kita ini, ayo lakukan dengan setia di hadapan Tuhan. Jangan pernah sia-siakan setiap panggilan apapun ada dalam hidup kita ini. Jangan pernah sia-siakan sebuah pilihan yang Tuhan sudah pilihkan di dalam hidup saudara dan siang. Jangan sampai Tuhan itu menyesal telah memilih kita. Jangan sampai Tuhan menyesal. Tetapi pertahankan setiap apa yang Tuhan percayakan. Kita mau katakan, Tuhan, aku percaya
hidupku terus ada di dalam-Mu Tuhan. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupku. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Coba buka Filipi 3 Filipi 3 ayat 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang saudara perlukan dalam hidup saudara. Ayo. Mungkin banyak ketika engkau dipilih Tuhan, dengan segala panggilan kita, latar belakang kita, lupakan semua apa yang ada di belakang kita. Hal yang pernah menyakitkan saudara apapun, lupakan. Mulai hari ini, seperti firman Tuhan katakan di dalam Filipi tadi, mengarahkan pandangan kita hanya kepada salib Yesus. Mengarahkan diri kita hanya kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku. Aku akan melupakan semua yang lalu di dalam hidupku. Mulai hari ini Tuhan, aku akan mengarahkan diriku hanya kepada salib-Mu dan masuk di dalam panggilan surgawi sampai rencana Tuhan genap tuntas atas hidup kita. Amin saudara. Inilah yang harus ada dalam hidup kita ini saudara. Saya percaya firman ini menjadi satu kekuatan dalam diri saudara dan saya. Biarlah melalui firman ini, saudara dan saya akan menubuh pilihan yang benar-benar apa yang terbaik. Jangan sembarang memilih ketika engkau ada di dalam sebuah persimpangan. Ketika engkau ada dalam sebuah persimpangan, ketika engkau bingung untuk memilih segala sesuatu, lebih baik diam, duduk dan tanya Tuhan. Tuhan, apa yang Kau mau? Jangan pakai pikiran sendiri, jangan pakai pengertian sendiri, tapi letakkan segala sesuatu berdasarkan apa yang menjadi roh Tuhan katakan dalam hidup kita ini. Ini yang terpenting, karena hari-hari ke depan dunia sedang membawa kepada banyak pilihan. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau saudara tidak dengar-dengar akan roh Tuhan ada dalam diri kita, saudara menjadi orang yang salah memilih atas segala keputusan yang salah. Setiap keputusan apapun yang saudara akan pilih hari ini akan menentukan bagaimana hidup saudara ke depan. Hari ini, hari ke depan ditentukan hari ini. Dan hari ini saya percaya, ambil sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Tentukan semua yang terbaik yang Tuhan mau dalam hidup kita ini. Sekalipun seringkali ada sebuah pilihan ada di depan mata kita ini yang menjanjikan ada sesuatu hal. Tetapi kalau itu bukan yang dari Tuhan, tinggalkan. Saya pernah menyampaikan mengenai firman mengenai sumur. Ketika Abraham mati, semua sumur-sumur yang ada semua ditutup oleh orang Filistin. Kemudian anaknya Ishak mulai menggali setiap sumur-sumur yang ada. Digali setiap sumur-sumur yang ada, yang pernah ditimbun oleh musuh-musuh orang-orang Filistin. Sumur-sumur yang pernah digali oleh Bapak Abraham ini, oleh anaknya Ishak mulai digali. Ketika dia mulai gali sebuah sumur di sebuah tempat yang namanya Esek, digali sumur itu, airnya berbual-bual. Di sumur Esek itu terjadi pertengkaran saudara, percecokan, perselisihan. Apa yang dilakukan Ishak? Dia tinggalkan, dia gak mau. Sekalipun air itu berbual-bual, tapi dia tinggalkan sumur itu. Sekalipun berbual, dia jalan lagi ke Sitnah.
Sitnah pun ketika dia gali sumur itu, airnya berbual-bual. Terjadi pertengkaran antara gembala Ishak dengan gembala Gerar. Terjadi pertengkaran lagi di situ. Apa yang dilakukan Ishak? Dia tinggalkan lagi, pergi lagi. Dia rela. Yang gali siapa? Ishak. Tetapi dia rela tinggalkan. Ketika dia sampai di Rehobot, apa yang terjadi? Di situ terjadi kelonggaran. Tidak ada lagi pertengkaran. Ada sebuah kelonggaran yang Tuhan berikan atas Ishak. Disitulah Ishak bisa beranak cucu. Tapi apa Ishak berhenti di situ? Enggak. Dia tetap lagi berjalan. Dia tetap lagi berjalan sampailah di Berseba. Ketika dia sampai di Berseba, apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri. Tuhan hadir di situ. Akhirnya apa? Ishak membangun sebuah misbah di situ. Dia tahu, dia nggak mau berhenti di Esek, sekalipun ada berkat, ada air yang membual. Dia nggak pernah berhenti di Sitnah. Dia nggak mau berhenti di Rehobot, tapi dia mau berhenti di Berseba. Karena di Berseba disitulah Tuhan hadir. Di Berseba itulah Tuhan menampakkan diri. Anak-anak Tuhan, ayo gali setiap sumurmu di dalam Tuhan. Gali itu. Mulai hari-hari ini sampai di situ Tuhan hadir dalam hidupmu. Sampai Tuhan menjumpai engkau secara pribadi. Disitulah ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sumur berbicara sebuah kehidupan. Sumur bicara sesuatu hal yang Tuhan bicara. Seorang perempuan Samaria pun bertemu Tuhan di mana? Di sumur. Perjumpaan pribadi di sumur. Disitulah perempuan Samaria. Ketika dia ketemu Yesus, dia memberi air. Tuhan ngomong, kalau engkau meminum air yang dari aku, tidak akan haus lagi. Ada air kehidupan yang terus mengalir dalam hidup kita ini. Hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus, ayo cari Tuhan sungguh-sungguh. Bangun mesbahmu. Gali setiap hidup saudara yang Tuhan percayakan. Saya percaya banyak sumur ada dalam hidup saudara dan saya. Saudara, tugas saudara apa? Saudara menggali. Gali terus setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup. Sampai apa? Sampai Tuhan menampakkan diri. Disitulah engkau harus membangun mesbah. Ketika engkau dapat sesuatu hal yang besar di dalam hidupmu, pernyataan Tuhan, nubuatan, apapun yang Tuhan taruh dalam hidupmu, sebetulnya saat dimana saudara, awal dimana saudara masuk di dalam sebuah proses didikan, sesuatu yang gak enak ada dalam hidup saudara. Jangan pernah menganggap, wah haleluya, haleluya. Abraham ketika mendapat sebuah janji Tuhan, berapa tahun Abraham? 25 tahun. Yusuf ketika dapat mimpi, berapa tahun? 13 tahun. Hari-hari ini, ketika engkau dapat sesuatu yang besar yang dari Tuhan, siap-siaplah saudara dan saya. Ada sebuah proses didikan yang Tuhan akan murnikan dalam hidup saudara, sehingga kita akan murni seperti yang Tuhan mau, bagaikan emas di hadapan Tuhan. Mulainya hari-hari ini yang kita perlukan, baca firman, punya saat teduh, supaya semakin hari kita dikuatkan terus di dalam firman. Tidak menyimpang lagi ke kanan, tidak lagi menyimpang ke kiri. Hanya kita memandang kepada salib Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan yang membuat kita kuat. Janji Tuhan itu yang membuat kita kuat. Karena janji Tuhan itu pasti digenapi atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita datang pada Tuhan, kita mau doa. Kalau malam ini saudara ada pergumulan apapun ada dalam hidup saudara, saudara mengalami tantangan, saudara mengalami badai hidup yang merasa Tuhan aku gak kuat lagi menghadapi. Kalau engkau saudara mengalami sebuah badai hidup yang merasa berat, mari datang kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan.
Kalau hari ini engkau juga mengalami sebuah persimpangan, engkau malam hari ini mengalami sebuah ikatan yang terus membelenggu saudara, sehingga saudara ingin lepaskan ikatan itu, tetapi saudara merasa, Tuhan, ikatan itu begitu kuat, aku gak mampu lepaskan sebuah ikatan ini Tuhan, rasanya aku gak bisa Tuhan. Malam hari ini ketika engkau berseru kepada Tuhan, ketika engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan sanggup lepaskan semua lekatan. Yang terpenting, apa engkau mau sungguh-sungguh meletakkan semua di bawah kaki Tuhan. Kami tahu Tuhan, seringkali daging kami lemah, kami gak bisa menolak setiap kedagingan ada dalam hidup kami. Hanya Engkau-lah yang bisa menguatkan atas hidup kami Tuhan. Firman inilah yang memberi kami kekuatan. Firman inilah yang membuat kami kemampuan untuk kami bisa lepas dari segala keterikatan apapun. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kalau mereka mengalami pergumulan yang berat, mulai malam hari ini mereka mengalami sebuah badai masalah hidup apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan. Tuhan tolong mereka. Beri mereka kekuatan yang dari Tuhan, supaya mereka dimampukan untuk keluar dari setiap badai yang ada dalam hidup mereka, sehingga mereka menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari bermenang atas hidup mereka Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin dalam setiap hidup mereka Tuhan. Jangan sampai mereka goyah dalam menghadapi setiap tantangan apapun. Buat iman mereka kuat, buat mereka tetap setia di dalam Tuhan, sampai rencana Tuhan genap tuntas atas hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada hari di tempat ini mereka punya ikatan apapun dalam hidup mereka, mereka mau lepaskan setiap ikatan belenggu yang ada dalam hidup mereka Tuhan. Ketika mereka pandang wajah-Mu, ketika mereka berseru kepada Engkau Tuhan, hamba percaya semua ikatan belenggu apapun akan lepas di dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Setiap karakter mereka Engkau yang perbaharui hari demi hari Tuhan. Lewat proses didikan yang Tuhan izinkan terjadi, buat mereka tetap percaya bahwa Engkau-lah Tuhan yang sanggup melepaskan segala sesuatu dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar roh Tuhan sendiri lewat benih-benih firman yang sudah ditaburkan akan terus berbuah dalam hidup mereka. Bicara Roh Kudus lebih jauh lagi atas setiap pesan firman-Mu dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin.